Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Atau dalam bahasa yang lain, jangan kamu ikuti sebuah pandangan yang kamu tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti hal-hal yang kamu tidak tahu. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu bisa saya tegaskan bahwa Islam itu amalannya itu berbasis ilmu. Semua amalan dalam Islam itu berbasis ilmu pengetahuan. Harus didukung dengan ilmu yang memadai. Kalau amalannya ingin berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga pagi ini kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus memperbanyak amal ibadah kita dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kita semua, apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini akan menjadi ahsanu amala, sebaik-baik amalan. Dan amalan kita pada pagi hari ini insya Allah akan bisa membantu kita mewarnai keseharian kita dengan berbagai amal-amal kebaikan. Salawat serta salam marilah kita juga haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang tetap setia memegang teguh ajaran Islam hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya ingin membahas hal lain yang juga tidak kalah pentingnya, karena sebentar lagi kita akan segera memasuki bulan Ramadan. Insya Allah kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kurang lebih atau kurang dari 1 bulan lagi kita akan segera masuk di bulan Ramadan. Kalau tidak ada perubahan, tanggal 23 bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan. Hal apa saja yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini? Saya berharap bulan Ramadan tahun ini menjadi harapan kita bersama untuk benar-benar menggunakannya dengan sebaik-baiknya, karena sekali lagi tidak semua orang bisa berkesempatan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Semua kita berharap perjumpaan kita di bulan Ramadan pada tahun ini benar-benar bisa lebih maksimal dalam rangka untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tujuan daripada risalah puasa dalam rangka sampai kepada derajat takwa. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kenapa harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Kalau kita memahami bulan Ramadan itu adalah
bulan yang penuh keutamaan, ya, sehingga semua orang dengan penuh kebahagiaan ingin menyambutnya, ya. Ibarat tamu agung, ya. Semua umat Islam sudah kurang sabar akan segera bertemu dengan bulan Ramadan dengan segala keutamaan-keutamaannya itu. Seperti kita juga menyambut tamu agung yang lain. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita akan kedatangan tamu dan tamu itu dianggap agung, tamu itu dianggap penting, apa yang perlu kita siapkan? Seperti contohnya misalnya beberapa kali kita di Sumeneb ini kedatangan tamu agung dari Jakarta misalnya, ya. Kita semua bisa saksikan berbagai persiapan dilakukan, ya. Apalagi tamu agung itu misalnya Pak Jokowi misalnya, ya. Saya yakin bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sebelumnya sudah mulai disiapkan. Semua dikerahkan untuk mempersiapkan kedatangan tamu agung itu, ya. Contoh lainnya yang paling dekat dengan kehidupan kita akan kedatangan tamu besan misalnya, ya, dari jauh atau bahkan mungkin dekat juga di Sumeneb, ya. Saya yakin kita juga akan mempersiapkannya dengan sangat baik, ya. Mulai dari mempersiapkan suguhannya, apa yang akan kita suguhkan, ya. Biasanya keluarga kita, ibu kita, ya, itu sibuk mempersiapkan apa yang bisa disuguhkan karena sebentar lagi akan menyambut kedatangan besan, ya. Rumahnya yang mungkin masih belum bersih-bersih, sudah disiapkan sedemikian rupa, dilakukan bersih-bersih, ya. Kalau perlu pagarnya dicat dengan warna baru, ya, dalam rangka untuk menyambut kedatangan seorang tamu, walaupun tamu itu adalah sekedar besannya sendiri. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, begitu juga kita akan segera kedatangan tamu agung itu. Tamu agung itu adalah bulan Ramadan. Hal apa saja yang harus kita siapkan, ya, supaya kita benar-benar bergembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Ada beberapa hal yang mungkin perlu kita siapkan. Yang pertama, sepertinya kita harus mempersiapkan ilmunya. Ilmunya dulu yang harus kita siapkan. Karena sangat beda orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Oleh karena itu dalam sebuah ayat Allah bertanya yang sebenarnya jawabannya itu sangat mudah. Saya yakin semua kita bisa menjawabnya dengan tepat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Ayat ini mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya jawabannya hampir dipastikan semua kita bisa menjawab dengan tepat. Saya ulangi sekali lagi, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya pasti tidak sama. Artinya apa? Tahu tidaknya kita tentang sesuatu hal yang akan dikerjakan itu sangat menentukan kualitas dari apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, walaupun jawabannya itu mudah dijawab, tapi ini sekedar menegaskan saja bahwa akan terlihat sangat beda kualitasnya
mereka yang tahu ilmunya dengan mereka yang tidak tahu ilmunya ya, dalam mengerjakan sebuah amalan. Jamaah yang berbahagia, sekedar contoh lagi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya di Bondowoso itu mertua punya pesantren. Biasa dalam hal membangun gedung ya. Apalagi kalau misalnya ada bantuan ya dari luar dan sebagainya, kita akan membangun gedung itu ya. Tapi membangun itu tidak sekedar membangun ya. Membangun itu ada ilmunya. Kalau tidak dengan ilmunya ya, maka kita akan mendapatkan kualitas bangunan itu apakah bagus, megah, indah dan sebagainya. Sebelumnya ya, kita tidak menggunakan arsitek, tidak menggunakan konsultan misalnya ya. Sehingga ketika dia membangun gedung ya dibangun saja, dikontrol sendiri dikontrol sendiri. Cocok tidaknya, kalau cocok dilanjutkan, kalau cocok disuruh ganti gitu. Ya. Walaupun kualitas bangunannya bagus, ya. Karena biasanya kalau kita kan pasti ingin bahannya bagus, ya. Sehingga kadang-kadang kita sering menyuruh tukang itu untuk belanja saja, untuk belanja bahan bangunan pasti perintahnya beli yang paling bagus ya. Tapi sekali lagi itu tidak cukup ya. Walaupun kualitas bahan bangunannya bagus, tapi kalau tidak didukung dengan yang saya sebutkan tadi, ilmunya membangun ya, termasuk tata ruangnya ya, termasuk arsitekturnya ya, dan sebagainya ya, pasti kita tidak akan menyaksikan gedung itu sekualitas bahannya ya. Biasanya mohon maaf ya, kalau tidak pakai arsitek, tidak pakai konsultan ya, kadang-kadang walaupun kualitas bahannya bagus tapi tata ruangnya menjadi tidak bagus, ditempel. Setelah dibangun ini nanti dibangun berikutnya ditempel sampingnya, belakangnya dan sebagainya ya. Tapi berbeda kalau menggunakan ilmunya ya. Kita panggil arsitek, kita panggil konsultan. Walaupun bahannya kurang bagus atau tidak sekualitas nomor satu ya, tapi kalau didukung dengan ilmu ya, kita akan menyaksikan gedung itu akan berdiri megah ya, akan sangat indah ya. Jamaah yang berbahagia ya, kampus saya misalnya di Wiraraja ya, Bapak Ibu kalau misalnya menyaksikan itu ya, di bagian depan itu gedungnya bagus ya, dan berkarakter, warnanya juga bagus ya. Tetapi lihat di belakangnya ya, ada banyak bangunan lama yang itu tidak sama karakternya, warnanya juga tidak sama ya. Kalau di depan abu-abu, di belakang kuning ya. Nah pasti kita bertanya-tanya, kok seperti itu bangunannya, kampusnya ya. Nah itu kalau kemudian dibaca dengan ilmu tentang bangunan ya, saya kira ada banyak hal yang harus diperbaiki. Nah ini sekedar contoh-contoh kecil bagaimana ilmu itu ternyata berpengaruh terhadap kualitas perbuatan, kualitas perilaku ya. Jamaah yang berbahagia, sebaliknya kita bisa saksikan kampus tetangga, kampus yang sangat megah berdiri ya, di lingkar barat ya. Uniba misalnya, saya sebut saja karena sudah jelas ya. Walaupun tidak berlantai 5, 7 dan sebagainya, tetapi kita melihat itu sangat megah ya, berkarakter, berciri khas dari warnanya hingga lain-lainnya ya. Ya. Beda sekali ya.
Saya harus mengakui secara jujur ya bahwa bangunan itu termasuk kampus kalau dikonsep, digambar ya, dengan ilmunya itu akan tampil megah dan indah. Ya. Jamaah yang berbahagia, ini sekedar contoh supaya dekat dengan kehidupan kita. Ya. Makanya sekali lagi Allah berfirman dalam ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sekali-kali kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui. Atau dalam bahasa yang lain, jangan kamu ikuti sebuah pandangan yang kamu tidak tahu ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan mengikuti hal-hal yang kamu tidak tahu. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basara, dan penglihatan itu, wal fuada, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu bisa saya tegaskan bahwa Islam itu amalannya itu berbasis ilmu. Semua amalan dalam Islam itu berbasis ilmu pengetahuan, harus didukung dengan ilmu yang memadai ya, kalau amalannya ingin berkualitas ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam urusan ibadah khusus, ibadah mahdhah, dan ibadah puasa itu adalah ibadah khusus. Ibadah mahdhah perlu ilmu-ilmu yang khusus. Rasulullah itu memberikan contoh yang detail dalam pelaksanaan ibadah puasa ya, sehingga kita jangan ngaur melaksanakan ya, ibadah puasa, karena ibadah puasa ini adalah ibadah khusus atau yang disebut dengan ibadah mahdhah. Tata caranya khusus, sudah ada contohnya, kita tinggal menyesuaikannya, kita tinggal mencontohnya. Tidak boleh kita mengurang-urangi ataupun menambah-nambahi ya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam hadisnya Rasulullah bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan ya, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak berdasarkan amruna ya, perintah kami ya, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jadi percuma kita melaksanakan amal ibadah mahdhah kalau ternyata itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan tata cara khusus yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu dalam urusan ibadah mahdhah ya, seperti sholat ya, seperti puasa, seperti haji ya, itu semuanya tata caranya khusus dicontohkan ya, sehingga kita tidak perlu mencontoh yang lain ya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah ya, ini poin yang pertama ya, yang hendak saya tegaskan, bahwa menyambut bulan Ramadan itu harus dengan ilmu. Kita kuasai dulu ilmunya ya. Ilmu tentang apa saja Ustadz? Paling tidak ada beberapa yang harus kita pahami dalam waktu 1 bulan ini, masih cukup waktu lah untuk disiapkan. Yang pertama, kita harus tahu tentang ilmu keutamaan-keutamaannya ya. Kenapa? Karena biasanya kalau tahu keutamaan-keutamaannya ya, kita akan lebih semangat ya, untuk beribadah ya. Makanya ya, dalam keseharian kita ya, kalau kita mau melakukan sesuatu itu kan ada pertimbangan-pertimbangan biasanya ya. Kalau saya melakukan ini ya, saya akan mendapatkan apa ya. Itu dalam kehidupan duniawi kita sehari-hari kan biasanya seperti itu. Nanti hasilnya apa? Kalau saya melakukan A, melakukan B, melakukan C ya sama ya. Kalau kita tahu keutamaan-keutamaan dalam sebuah ibadah, saya yakin itu akan memotivasi kita ya, akan menjadikan kita lebih bersemangat ya, untuk berikhtiar optimal ya,
Jamaah yang berbahagia, paling tidak ada beberapa keutamaan yang perlu kita tahu. Misalnya, sekedar contoh saja karena waktunya tidak cukup ya. Keutamaan pertama, kita tahu bahwa bulan puasa itu adalah bulan penuh ampunan. Sudah masyhur, sudah terkenal ya, dari dulu sampai sekarang pun ya tidak bosan-bosannya itu disampaikan. Ya, tetapi sejauh mana kita termotivasi, bersemangat ya untuk menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan penuh ampunan. Ya, sehingga ya, segala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu harus mencerminkan bahwa kita ini adalah pribadi yang betul-betul ingin diampuni segala dosa-dosa kita yang lalu. Ya. Makanya Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa imanan yang dilandasi dengan keimanan wahtizaban ya, dan juga tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaan bulan Ramadan yang sudah terkenal ya. Tinggal kita mau tidak semangat di tahun ini untuk menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu itu. Kemudian yang kedua, supaya kita lebih termotivasi ya, sekedar mengingatkan saja ya, keutamaan bulan Ramadan yang lain itu, pada saat itulah ya, pintu-pintu sorga dibuka, sebaliknya pintu neraka ditutup ya, dan setan-setan semuanya dibelenggu ya. Disebutkan dalam sebuah hadis ya, idza dakhala syahrul Ramadan, apabila bulan Ramadan itu telah masuk, futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga itu. Kalau kita tahu ada pintu dibuka, pastilah ya, kita ingin memasukinya. Apalagi yang dibuka ini pintu surga. Pintu rumah saja dibuka, ya kan? Kita sudah ingin segera masuk ke rumah kita, apalagi ini pintu surga dibuka ya. Apakah kita tidak ingin masuk ya, melalui pintunya yang sudah terbuka itu ya. Nah, ini akan memotivasi kita supaya amalan-amalan kita di bulan Ramadan itu benar-benar mencerminkan bahwa kita ini benar-benar ingin masuk surga ya, bukan hanya ngomong saja, disampaikan ingin masuk surga ya, tetapi ya, ibadahnya, amalannya tidak mencerminkan bahwa dirinya ingin masuk surga ya. Oleh karena itu sekali lagi, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka ya, tinggal kita saja ya, kita mau tidak memasukinya ya. Kalau mau, kita optimalkan bulan Ramadan itu. Sebaliknya, wagulikot abwabul jahannam, akan ditutup pintu-pintu neraka itu ya, supaya tidak masuk ya. Kita kalau tidak mau masuk neraka ya harus ditutup pintunya. Bagaimana caranya Ustadz? Jangan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang itu bisa menjadikan kita masuk ya, melalui pintu neraka yang semestinya itu ditutup bagi mereka yang berpuasa ya. Jamaah yang berbahagia, wasulsilatis syayatin, dan setan-setan itu juga akan dibelenggu ya. Nggak mempan setan-setan itu menggoda manusia yang berpuasa itu ya. Kemarin ada yang bertanya ya, apa benar dibelenggu Ustaz ya? Buktinya di bulan Ramadan masih banyak orang itu yang nggak puasa, yang kemudian melaksanakan maksiat dan sebagainya ya. Berarti dia puasanya nggak bener itu ya. Puasanya nggak bener ya, sehingga dia tetap saja ya, menjadi korban rayuan godaannya setan itu ya. Yang dimaksud dengan terbelenggu itu ya, terbelenggu, dia tidak bisa ngapa-ngapain kalau menggoda orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketulusan, imanan wahtisaban tadi itu ya. Setan itu terbelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain ya. Takut
Jamaah yang berbahagia, dalam hadis yang lain disebutkan ya, inna fil jannati baban, sesungguhnya di sorga itu ada pintu. Salah satunya adalah yuqalu lahu rayyan. Salah satunya adalah pintu yang namanya pintu sorga ar-rayyan. Ya. Makanya kita mengenal ada sorga yang namanya ar-rayyan. Ya. Pintunya dibuka. Ya. Agar apa? Yadkhulu minhu shaimun. Ya. Melalui pintu rayyan itulah ya, orang-orang yang berpuasa akan masuk. Ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada satupun yang bisa masuk melalui pintu rayyan itu ghairuhum, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya. Jadi kita kalau melaksanakan puasa imanan wahtisaban, ya, maka ya pintu yang disiapkan untuk kita adalah pintu yang namanya ar-rayyan. Jamaah yang berbahagia, ini keutamaan. Tinggal kita mau nggak meraih keutamaan ini. Ya. Berikutnya, ya, keutamaan berikutnya, ya, yang terakhir, ya, karena waktunya terbatas, ya, puasa itu ya, amalannya sangat spesial. Dari sangat spesialnya sampai Allah itu ya, berfirman dalam hadis qudsi ya, bahwa semua amalan itu untuk dirinya sendiri ya. Semua amalan anak Adam itu ya, disebutkan dalam hadis kullu amal ibni Adam ya, semua amalan anak Adam itu lahu, untuk dirinya sendiri, illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li ya, sesungguhnya puasa itu li, untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan langsung ganjarannya kepada yang melaksanakannya. Jamaah yang berbahagia, begitu sangat istimewanya ya, ibadah puasa itu, sampai-sampai Allah menggambarkan dalam hadis qudsi ini ya. Kalau amalan yang lain itu amalan yang biasa saja ya, tidak spesial, tidak spesial amalan puasa. Kenapa amalan puasa ini sampai diakui oleh Allah dalam hadis qudsi itu, bahwa itu untukku, fa innahu li, kalau puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi ya, dan aku langsung yang akan memberikan ganjarannya. Jamaah yang berbahagia, oleh karena itu ilmu tentang keutamaan ini perlu kita kuatkan kembali dalam ingatan kita ya, supaya bisa menjadi modal yang sangat baik, menjadi energi bagi kita di bulan Ramadan itu, supaya benar-benar dimaksimalkan untuk meraih berbagai keutamaan-keutamaan itu ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang kedua yang harus kita kuasai, ilmu tentang hukum-hukumnya ya. Paling tidak hukum-hukumnya yang paling populer ya, paling dibutuhkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Yang wajib apa saja ya, niatnya Ustaz ya kan, kita sudah tahu. Nah, karena niat itu wajib, niat itu dijaharkan, dilafatkan misalnya, atau cukup di hati saja ya, atau cukup di awal Ramadan saja, atau harus setiap hari diniatkan misalnya ya. Nah, ini fikih puasa yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Ustadz yang lain ya, Ustadz Hasyim biasanya yang menyampaikan fikih ini ya. Kita belajar mulai sekarang, mumpung masih ada waktu 1 bulan ya. Sambil menunggu kajian Ustadz kita, kiai kita, nggak apa-apa kita baca-baca dulu buku-buku tentang fikih siam ya. Baca-baca dulu, bahkan kita kalau misalnya tidak ada buku di rumah, kita bisa menggunakan gadget kita untuk mencari ya, referensi tentang fikih siam ya. Fikih puasa, hukum puasa, terkait hal-hal yang populer yang memang itu berhubungan langsung dengan apa yang akan kita lakukan di bulan puasa. Yang dilarang apa saja? Nah, ya. Yang sudah tahu pasti menjawabnya dengan sangat baik ya.
Misalnya yang dilarang sudah pasti ya, makan, minum, ya, jima dan sebagainya. Ya. Tidak boleh dilakukan selama bulan puasa. Dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, yang sunnah apa saja. Ya. Misalnya mendahulukan berbuka. Ya. Jadi kalau sudah berbuka, segera kita berbuka. Tidak perlu menunda-nunda dengan yang lain. Ya. Kemudian sahurnya juga, itu juga hukumnya sunnah. Ya. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Gitu. Kadang-kadang kan ada itu, sudahlah, malas yang mau sahur. Ya. Saya tetap kuat kok, walaupun nggak sahur. Tapi sahur itu sunnah. Bahkan ada yang menyebutnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ya. Dilakukan di akhir-akhir. Ya. Jamaah yang berbahagia, ini contoh hukum-hukum yang harus kita kuasai, ya, sebelum kita melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya adalah hal-hal lain yang sepertinya kadang-kadang bikin kita ragu kalau melaksanakan puasa. Ya. Contohnya, misalnya dalam keseharian kita kan selalu terbiasa setiap mandi bersikat gigi, ya kan? Setiap hari kita lakukan. Nah, ketika di bulan Ramadan, bolehkah kita bersikat gigi? Ya, setiap kita pengen seger misalnya, ya siang-siang sikat gigi aja deh biar seger gitu kan? Boleh tidak? Nah, itu terjadi perbedaan pendapat juga. Supaya tidak bikin kita ragu, yakinkan diri kita dengan ilmunya sebelum masuk bulan Ramadan, sehingga nanti pada waktu bulan Ramadan mau sikat gigi atau tidak, kita lakukan dengan penuh keyakinan bahwa hukum yang kita lakukan itu benar gitu. Yang sakit, ya, karena sekarang banyak orang sakit, ya, kemudian diinjeksi, kalau misalnya disuntik itu membatalkan atau tidak misalnya, itu perlu kita pahami supaya kita tidak ragu. Seandainya nanti kita sakit mau suntik, ya kita lakukan dengan penuh keyakinan. Kalau tidak mau suntik juga lakukan dengan penuh keyakinan. Jamaah yang berbahagia, nah ilmu-ilmu yang seperti ini menurut saya yang ringan, ya, yang perlu kita siapkan sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Yang terakhir yang kita perlu persiapkan, ya, kita juga harus persiapkan fisik kita, ya. Harus dipastikan semua kita dalam kondisi sehat, ya, menjelang bulan Ramadan. Kenapa Ustadz? Karena bulan puasa ini adalah ibadah fisik, ya, makanya dalam pengertiannya itu disebutkan, ya, puasa itu adalah al-imsaku anit ta'am wasyarab wal jima', ya. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, wasyarab dan minum, wal jima' dan jima', min tulu'il fajri dari terbit fajar ila ghurubis syamsi hingga terbenam matahari. Untuk melakukan itu butuh fisik yang sehat. Kalau tidak sehat, ya, sulit, ya. Apalagi yang tidak terbiasa berpuasa, ya. Makanya mulai sekarang mumpung ada kesempatan, paling tidak puasa Senin Kamisnya yang kemarin tidak pernah lagi dilaksanakan, mumpung masih 1 bulan kita perlu latihan, ya. Paling tidak Senin Kamis ini kita latihan supaya nanti tidak kaget ketika bulan puasa, tidak kaget. Kenapa Ustadz? Karena sudah terbiasa melatih diri dengan puasa minimal Senin Kamis. Nah, ini tinggal berapa kali kita Senin Kamis sampai masuk bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu sekalian lihat ketika awal-awal berpuasa itu, ya, pasti karena tidak terbiasa berpuasa, ya, apalagi tidak pernah melaksanakan puasa Senin Kamis, terlihat loyonya orang-orang itu, ya, di awal puasa itu kan. Sampai semua instansi itu mengurangi jam kerja. Itu bukti bahwa betapa kita itu menghormati
ya, bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu ya di dalamnya itu ada ibadah fisik. Semua orang harus menjaga staminanya. Makanya dikurangi jam kerjanya. Ya, biasanya pulangnya jam 3:30, nah itu pulangnya bisa jam sebelumnya, jam 3 atau bisa sebelum asar sudah bisa pulang gitu kan. Jamaah yang berbahagia, nah, ibadah fisik, ya. Makanya harus sehat. Ya. Ibadah batin juga. Kenapa disebut ibadah batin? Karena kita akan berlatih di bulan Ramadan itu, berlatih tentang kesabaran, berlatih tentang keikhlasan, iya kan? Nah, itu membutuhkan persiapan lahir dan batin. Batin kita siap enggak menjadi orang yang sabar? Siap enggak berlatih menjadi orang yang penuh dengan keikhlasan? Ya. Karena kalau enggak benar-benar orang ikhlas, ya sulit itu melaksanakan ibadah puasa itu. Ya. Siapa yang tahu kalau dia benar-benar berpuasa? Ya, yang tahu itu hanya dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang lain itu nggak tahu. Ya, taunya itu semua orang kalau bulan puasa pasti puasa. Tapi kita kan nggak tahu dia puasa beneran atau enggak. Yang tahu itu hanya dirinya sendiri dengan Allah. Makanya dibutuhkan ketulusan, keikhlasan. Ya. Bukan karena yang lain, bukan karena sekedar ikut-ikutan. Wah, nggak enak kalau nggak puasa. Bulan puasa yang lain puasa, masa saya nggak gitu kan? Ya kan? Nah, ini menguji keikhlasan kita. Kita berpuasa karena Allah atau karena memang menggugurkan kewajiban saja karena ini bulan puasa. Nah, jamaah yang berbahagia, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, terkait hal apa saja yang harus kita siapkan ya. Siapkan ilmunya ya. Masih ada waktu 1 bulan ini untuk belajar baca-baca. Kemudian siapkan fisiknya ya. Saya baru sadar betapa pentingnya sehat itu karena kemarin saya habis sakit ya. Kalau sudah sakit tuh nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ya, bosan di rumah sakit itu ya, karena nggak bisa kemana-mana begitu ya. Makanya sekali lagi ya, kita baru sadar nikmatnya sehat itu ketika sakit. Makanya sekali lagi, mumpung Allah itu masih berkenan memberikan nikmat sehat itu, kita gunakan dengan sangat baik ya. Kemudian kita siapkan batin kita juga ya. Mulai sekarang berlatih menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang ikhlas ya. Dan yang terakhir ya, kita juga berlatih ya, supaya kita ini punya kepedulian sosial. Karena nanti di bulan Ramadan itu kita juga dilatih untuk peduli ya, kepada sesama ya. Makanya di situ dianjurkan sedekah, berinfak ya kan ya, sehingga kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita itu berbagi ya. Lihat itu kalau di jelang berbuka itu ya, semuanya berlomba-lomba menunjukkan kepeduliannya ya, empati sosialnya ya. Ya. Jamaah yang berbahagia, mulai hari ini kita bisa siapkan semua itu supaya nanti kita benar-benar maksimal menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Saya sampaikan jauh-jauh hari, 1 bulan sebelumnya. Harapan saya kita punya cukup waktu untuk mempersiapkannya ya. Saya akhiri ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.